79. Clara wanita simpanan. Bram menutup pintu kamarnya dengan keras. Beberapa pekerja Bram tampak melihat keadaan Karen. Membuat Karen merasa tak terima dengan perlakuan Bram. Tak lama Karen kembali membuka pintu dan menerobos masuk ke dalam kamar Bram. Kamu berasteris engsek. Bram. Kamu tak bisa memperlakukanku seperti ini. Teriak Karen. Bram yang mendengar teriakan Karen pun sontak berbalik ke arah Karen. Buk. Karen yang berniat memukul kepala belakang Bram. Justru jadi mengenai wajah Bram. Bram pun terkejut. Sontak dia menatap Karen dengan nyalang. Karen benar-benar membuatnya geram. Buk. Bruk. Karen terhempas ke lantai setelah Bram menen asteris yang cukup keras. Karen pun langsung tak sadarkan diri. Sementara itu, Anita yang berniat keluar dari kamar mandi. Dan kini tengah berada di pintu kamar mandi. Dibuat tercengang melihat apa yang Bram lakukan. Benarkah dia suamiku? Dia berani menen asteris seorang wanita. Batin Anita. Anita menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Dia benar-benar dibuat terkejut hari ini karena banyak hal tentang Bram yang baru dia ketahui. Tak lama dua orang security memasuki kamar Bram. Mereka pun dibuat tercengang melihat Karen yang tak sadarkan diri di lantai dalam keadaan mengenaskan. Plak. Plak. Bram melayangkan tamparan di wajah masing-masing security-nya. Dasar bodoh. Sudah saya katakan. Jangan biarkan wanita sialan ini ada di sini. Bentak Bram. Maaf. Tuan, saya akan membawanya keluar dari sini. Ucap kedua security-nya. Ya. Bawa saja. Ingat wajahnya. Jangan sampai dia kembali masuk ke rumahku. Tegas Bram. Baik. Tuan, kedua security itu mengangkat tubuh Karen. Karen benar-benar tak sadarkan diri. Bram menggeram. Dia berbalik dan pandangannya tertuju pada Anita. Anita tampak melihatnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bram pun mendekati Anita dan menatap Anita. Itu balasan untuk orang yang sudah mengkhianatiku. Jika kamu pikir aku akan merasa tak tega terhadap wanita, maka hilangkan pikiran itu. Karena aku akan melihat semua pengkhianat sama. Terserah dia pria ataupun wanita. Aku takkan segan memberikan pelajaran. Tegas Bram. Anita masih menatap Bram. Tatapan yang datar kali ini. Bram tampak mengambil sesuatu di dalam sebuah laci lalu sekilas melihat Anita. Anita mengalihkan pandangannya. Dia bergegas menuju tempat tidur. Dia tak ingin bicara dengan Bram dulu. Sungguh dia merasa takut, sebetulnya. Dia juga pernah merasakan sikap kasar Bram. Tetapi terhadap Karen tadi, Anita merasa Bram sudah benar-benar keterlaluan. Anita yang begitu tahu Karenlah yang meracuni dirinya. Pada awalnya akan melaporkan kejahatan Karen pada polisi. Tetapi melihat Bram melakukan kekerasan pada Karen, membuat Anita berpikir ulang untuk melaporkan Karen. Dia memang benci pada apa yang Karen lakukan. Tapi cara Bram membalas Karen sungguh keterlaluan dan Anita merasa kasihan terhadap Karen. Anita tersentak ketika sesuatu menyentuh pundaknya. Dia berbalik dan sontak terperanjat melihat Bram ada di hadapannya. Dahi Bram berkerut melihat ekspresi Anita. Bram duduk di dekat Anita sementara itu Anita mencoba duduk lebih jauh dari Bram. Kenapa menjauhiku? Apa kamu takut padaku? Tanya Bram bingung. Anita menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia tak ingin Bram marah padanya dan bergegas mendekati Bram. Bram menghela napas dan membuka tutup benda kecil yang ada di tangannya. Diamlah. Mungkin ini akan sedikit perih. Ucap Bram kemudian. Mengoleskan salep pereda nyeri di pipi Anita yang terkena tamparan Karen tadi. Anita terdiam. Pandangannya tak terlepas dari wajah Bram yang begitu dekat dengan wajahnya. Untuk alasan apapun, menyakiti keluargaku bukanlah hal yang bisa kuterima. Mereka boleh saja menyakitiku, tetapi tidak dengan keluargaku. Ucap Bram. Lagi-lagi Anita hanya diam. Pipimu merah sekali. Apa ini sakit? Tanya Bram. Anita mengangguk. Maafkan aku. Anita, aku tak bisa melindungimu di dalam rumahku sendiri. Aku bahkan tak sadar telah mempekerjakan seorang penjahat di dalam rumahku. Ucap Bram.
Bram menghela napas dan beranjak dari tempat tidur begitu selesai mengoleskan salep di pipi Anita. Anita menahan tangan Bram. Sontak Bram melihat Anita. Anita bergegas berdiri dan memeluk Bram. Bram hanya diam. Merasa bingung dengan apa yang Anita lakukan. Dia juga tak membalas pelukan Anita. Tak lama Anita melepaskan pelukannya. Dia menatap Bram lagi. Seraya sedikit menjinjitkan kakinya. Anita mendekatkan bibirnya ke telinga Bram. Terima kasih sudah memberikan keadilan untukku. Ucap Anita yang terdengar seperti suatu bisikan. Bram melihat Anita. Tak masalah. Aku pun tak ingin ada korban kejahatan di dalam rumahku. Ucap Bram. Anita tersenyum seraya mengangguk. Seketika Bram kembali teringat akan niatnya membawa Anita untuk berobat ke Amerika. Oh, ya, kita akan ke Amerika. Ucap Bram. Anita melihat Bram bingung. Tumben sekali Bram akan mengajaknya pergi. Apalagi ke luar negeri. Bahkan di dalam negeri saja rasanya sulit meminta waktu Bram untuk menemaninya. Kita akan mengobati pita suaramu di sana. Aku sudah mendapatkan dokter ahli untukmu. Ucap Bram. Anita lagi-lagi hanya diam. Dia tak menyangka ternyata Bram memikirkan keadaannya bahkan mau repot-repot mencarikan dokter yang dapat mengobati pita suaranya yang bermasalah. Anita kembali memeluk Bram. Anita merasa Bram penuh kejutan. Di balik sikap dinginnya, di balik ketidakpedulian Bram terhadap dirinya, nyatanya Bram memiliki sisi lain dalam dirinya. Bram bisa peduli juga ketika dalam hal tertentu. Aku semakin mencintaimu. Bram, batin Anita. Bram melepaskan pelukan Anita. Dia meminta Anita beristirahat. Bram tahu, Anita baru saja mengalami hal yang buruk karena itu Bram akan memberikan waktu untuk Anita menenangkan dirinya. Anita pun menuruti perintah Bram. Dia pergi tidur, sedangkan Bram keluar dari kamarnya dan pergi menuju lantai 4 di mana di sana terdapat sebuah bar. Bram menenggak minuman favoritnya di sana. Dia juga larut dalam pikirannya. Kecewa sudah pasti. Mengingat Karen mengkhianatinya. Dia sungguh membenci pengkhianat. Bram juga tak menyesal sudah memberikan pelajaran pada Karen. Bram mengambil ponselnya. Dia menekan panggilan pada kontak bernama Grace. Tak lama orang yang bernama Grace itu pun menjawab panggilan Bram. Halo, Grace. Bisakah kamu datang ke kantorku besok? Tanya Bram. Oh, ada apa? Apa kamu merindukanku? Tanya Grace. Bram tersenyum sekilas. Ingin berdiskusi saja. Ucap Bram. Sepertinya. Masalahmu berat kali ini. Ucap Grace. Sudahlah. Kita bicarakan saja besok di kantor. Ucap Bram. Ya baiklah. Bram, sampai bertemu besok. Ucap Grace. Bram mengakhiri telepon itu. Dia kembali larut dalam pikirannya. Keesokan harinya. Bram sampai di kantornya. Dahinya berkerut melihat seorang wanita bertubuh tinggi. Memakai setelan kasual dengan sepatu hak tinggi. Rambutnya yang panjang dan lurus tergerai indah hingga melewati batas pundaknya. Tak lama wanita itu berbalik dan Bram tersenyum. Kamu sudah sampai rupanya. Ucap Bram. Ya, dialah Grace. Wanita yang Bram hubungi semalam. Grace tersenyum dan mendekati Bram. Mereka saling menempelkan pipi masing-masing. Mereka bercipika-cipiki. Bagaimana kabarmu? Tanya Bram seraya menatap wanita berwajah bule dengan mata berwarna coklat. Baik. Sangat baik. Tetapi tidak dengan hatiku. Ucap Grace. Bram mengerutkan dahinya. Kamu menikah tanpa memberitahuku. Apa itu yang dinamakan teman? Aku sungguh tersinggung. Ucap Grace. Bram menghela napas. Dia tersenyum sekilas. Itulah yang ingin aku diskusikan denganmu. Ucap Bram dan melewati Grace. Bram duduk di kursi kerjanya. Dia melihat Grace yang masih berdiri melihat ke arahnya. Bersambung.